kemarin di DKI, betul? Betul. Di DKI ingat gak 2017? Ingat gak? Calon yang seberang sana banyak gak pendukungnya? Banyak gak duitnya? Duitnya pada kemana? Pangkatnya pada kemana? Lu pikir pangkat yang bisa bikin menang? Jangan takut, saudara. Jangan takut, saudara. Saya yakin selama kita bersatu dan selama kita ikhlas karena Allah, kita mau memperbaiki perilaku kita di hadapan Allah, insya Allah kemenangan sudah ada depan mata kita semua, saudara. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan itu datang dari Allah, dan kalau sudah pertolongan Allah datang, wa fathun qarib, maka kemenangan sudah sangat dekat, saudara. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar kepada orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Rajuang, kita kembali berjumpa. Semoga sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilancarkan segala urusannya. Baik sahabat-sahabat, ada hal yang menarik untuk saya bahas kepada sahabat-sahabat sekalian. Mungkin kalian sudah melihat sendiri di awal video saya sudah tampilkan cuplikan video yang mana di situ ada HRS Habib Rizik Syihab. Kemudian dalam keterangannya di video itu dia sempat menyinggung soal peristiwa yang pernah terjadi pada tahun 2017 ya. Kita tahu sendiri bahwa di beberapa video saya sebelumnya saya juga sudah pernah membahas soal HRS, kemudian gerakan-gerakan yang dilakukan oleh beliau, baik itu gerakan-gerakan aksi, kemudian ceramah-ceramahnya dia dalam pengajian kepada jamaahnya dan lain sebagainya. Selalu dalam beberapa hal dia kontroversial. Banyak hal yang kemudian dia sampaikan itu lebih kepada arahnya adalah mempolarisasi. Jadi membranding dirinya, baik itu secara kelembagaan maupun secara personal. Nah, apa yang beliau branding? Nah, masih ada kaitan dengan perdebatan soal kelompok-kelompok Kiai Imad dengan kelompok habaib, yang mana dalam kelompok-kelompok habaib ini, dalam kelompok-kelompok Ba'alawi ini, salah satu yang kemudian diangkat di permukaan adalah soal Habib Rizik, soal Habib Bahar, dan beberapa habaib-habaib lainnya yang kemudian menjadi sorotan karena selalu memberikan tanggapan-tanggapan, apakah itu sifatnya klarifikasi atau pembenaran atau apalah bahasanya. Jadi mereka yang kemudian sering mengkanter gerakan-gerakan Kiai Imad. Nah, cuman di video kali ini yang ingin saya bahas adalah pernyataan dari HRS terkait persoalan peristiwa yang pernah terjadi di 2017. Jika sahabat-sahabat orang yang kemudian update soal perkembangan politik, kemudian gerakan-gerakan yang kemudian terjadi di beberapa perhelatan politik sebelumnya, baik itu 2017, 2014, 2019 mungkin, tentu masih hangat di ingatan kita soal peristiwa yang terjadi di 2017 itu, yang mana ada sekelompok massa. Ini bisa kita katakan bahwa gerakan yang terbesar ya, salah satu gerakan yang terbesar yang dilakukan, yang kemudian dialamatkan di DKI pada waktu itu, Gerakan Bela Islam 212, di mana pemicunya adalah terkait persoalan pertarungan di DKI yang berhadapan-hadapan antara Anies Baswedan dengan Ahok pada waktu itu. Kemudian ada beberapa persoalan yang kemudian diangkat oleh kelompok-kelompok FPI, kemudian ex-FPI ya, karena sudah dibubarkan organisasinya. Kemudian ada kelompok-kelompok HTI di sana juga, yang organisasinya juga sudah dibubarkan oleh pemerintah, yang mempersoalkan tentang pernyataan dari Ahok itu sendiri di Pulau Seribu, yang kemudian dianggap bahwa Ahok ini melakukan penistaan agama, membahas soal Al-Maidah dan lain sebagainya. Itulah
Maksud saya ini hanya refleksi saja. Saya pikir sahabat-sahabat lebih paham soal itu. Nah, kemudian muncul ceramahnya Habib Rizik seperti cuplikan video sebelumnya ya yang sudah kalian dengarkan sendiri soal himbauan. Ini saya harus katakan bahwa ini sudah masuk dalam kategori himbauan lah. Memberikan himbauan, menyemangati jamaah yang ada di circle-nya Habib Rizik bahwa di kontestasi politik kita tidak boleh takut dengan instrumen apapun yang kemudian dilakukan oleh penguasa. Karena tetap saja rujukan dari HRS adalah peristiwa yang pernah terjadi di 2017 yang dia anggap bahwa itu berhasil mendudukkan kandidatnya dia. Ya kita tahu sendiri. Saya tidak ingin ini bukan ini bukan melemahkan salah satu kandidat atau pasangan calon, tapi harus saya katakan bahwa kandidat yang kemudian dimenangkan oleh HRS pada waktu itu adalah Anies Baswedan. Yang mana di pertarungan perhelatan kali ini Anies Baswedan juga kembali ikut dalam kontestasi Pilpres ya. Nah, itu yang dimenangkan oleh HRS pada waktu itu. Nah, kemudian muncul di permukaan lagi soal bahwa HRS adalah bapak politik identitas, di mana jualan yang selalu dibesar-besarkan oleh HRS adalah jualan agama. Belakangan pertentangan antara Kiai Imad dengan kelompok-kelompok Ba'alawi, jualannya adalah persoalan nasab, soal habaib dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian akan menjadi peristiwa berulang lah. Saya mungkin harus katakan bahwa peristiwa berulang. Kenapa? Karena saya yakin sekelas HRS yang kemudian merasa bahwa dia masih punya sekelompok massa atau jamaah yang solid, ya, satu komando dengan HRS, pasti akan tetap muncul di permukaan dengan mengambil peran sebagai kelompok yang siap untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Nah, kalau demikian berarti tidak lama lagi ini saya buat video ini di bulan November ya, bulan 11 2023, dan ini hanya menghitung beberapa bulan saja sampai di perhelatan Pilpres 2024. Nah, berarti kalau konteksnya begitu berarti tidak lama lagi. Mungkin akan ada peristiwa di Desember 2023. Mungkin ini masih terkaan saya. Tapi biasanya seperti itu. Jika aksi 212 ingin diulangi, karena kan belakangan muncul istilah alumni 212. Setelah FPI Front Pembela Islam dibubarkan, kemudian muncul lagi Front Persaudaraan Islam. Namanya FPI juga. Orang-orangnya masih itu saja. Kelompoknya masih itu. Gerakannya masih sama. Bisa saja Habib Rizik kemudian muncul lagi di permukaan dengan gaya yang sama seperti apa yang pernah dilakukan di 2017, apa yang pernah dilakukan di 2019. Itu masih hangatlah diingatan kita soal peristiwa itu. Saya juga lumayan mengikuti perkembangan pada waktu itu, di mana saya lihat bahwa di sisi yang lain ada kelompok yang kemudian mengatasnamakan diri sebagai warga Nahdliyin, warga NU, tapi gerakan yang kemudian dilakukan itu justru tidak direspon atau tidak diberikan lampu hijau oleh PBNU pada waktu itu. Bahkan cenderung yang kemudian mengkanter gerakan-gerakan Habib Rizik pada waktu itu adalah orang-orang NU sendiri. Ya, kita masih ingatlah peristiwa itu. NU tidak turun, tidak ada instruksi dari PBNU untuk NU terlibat dalam aksi bela Islam 212. Ya, sekalipun dalam kenyataannya banyak yang kemudian hadir di sana hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar memenuhi hasrat dari Habib Rizik karena dia fans mungkin. Kemudian dijadikan sebagai pion-pion yang kemudian hadir di aksi bela Islam, meramaikan aksi bela Islam itu sampai, kalau saya tidak salah datanya itu yang banyak beredar itu sekitar 2 atau sampai 3 jutaan mungkin yang hadir pada waktu itu. Kalau di video sebelumnya saya mengangkat sebuah video di mana Ki Agil Siraj
memberikan pernyataan bahwa aksi bela Islam 212 yang pernah terjadi pada waktu itu sama sekali tidak menjadi tolak ukur kemewahan atau kemegahan Islam. Justru itu secara tidak langsung melemahkan Islam itu sendiri. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu saja video yang sempat saya sampaikan. Ini hanya menjadi refleksi saja bahwa kita harus tetap mengantisipasi jangan sampai ada gerakan-gerakan yang kemudian dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ya, untuk kemudian melakukan polarisasi di akar rumput, polarisasi di masyarakat kita, di umat, menjadikan agama sebagai tamengnya dia dalam kontestasi politik. Itu yang kita hindari, sehingga bahasa-bahasa soal politik identitas itu disuarakan, digaungkan oleh penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian, mari kita jaga pesta demokrasi ini. Siapapun kontestan yang kemudian akan terpilih pada Pilpres 2024 itu adalah putra bangsa, putra terbaik bangsa. Dan itu harus kita terima dengan lapang dada bagaimanapun kondisinya. Mungkin itu saja akhir kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.